perempuan yang mengaku mewarisi ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuli. Selamat malam Ibu Yuli. Selamat malam. Apa yang mau Ibu Yuli ceritakan pada kami? Saya tahun 2000 saya menemukan anak di gunung tersesat di gunung. Jadi ada pendaki yang tersesat? Iya. Berangkat 7 orang, yang hilang 3. Datang orang tuanya ke rumah saya. Pada saat itu dia minta anaknya sehat, diketemukan. Udah 7 hari hilang. Oke. Gitu. Di saat itu rumah tangga saya memang lagi nggak bagus. Gitu. Tapi dengan rasa saya ada orang yang datang minta tolong itu, saat itu bapak saya juga lagi sakit terbujur. Saya minta ininya sama orang tua, minta bantunya. Minta izin sama orang tua. Saya diizinkan dari orang tua, ya saya melaksanakan itu. Saya jalankan itu. Saya kasihkan air ke gunung. Sekitar 7 hari kemudian itu anak ketemu. Tapi dengan dibisikan saya itu datang yang satu aja yang hidup, yang ada fotonya. Yang 2 tidak hidup. Nah, dalam bisikan saya dari kantor ke tempat tugas saya, itu dibisikkan sama kakek buyut saya. Ngespaeh 2 anak. Sudah meninggal. Iya, ngeripuhkan manehna gitu. Merepotin. Iya, saya bilang, iya Ki, saya minta tetap 3 yang hidup. Ngespaeh. Ini bisikan itu? Iya. Terus? Panjang jalan itu saya nangis dari bis dari kantor ke tempat tugas saya. Akhirnya selama 7 hari itu saya tanpa makan, saya bekerja tetap berjalan, ya kan. Alhamdulillah tuh ketemu. Yang satu yang hidup. Begitu saya pulang ke Bogor, saat itu kan saya tinggal di Bogor. Saya memang tidak izin mengerjakan ini, gitu. Izin dengan suami tadinya. Pas begitu ketemu jam 5.30, saya ngeliat kalau anak itu hidup. Yang saya cari itu. Dengan foto yang ada dikasih ke saya. Saya akhirnya dibilang sama bisikan saya lagi, kamu minta maaf dengan suami karena kamu tidak izin mengerjakan ini. Akhirnya saya minta izin sama suami, saya minta maaf, cium kakinya, semua cium tangan. Dia sudah jangan ngerjain lagi, udah cukup ini lagi, udah cukup ini. Habis badan saya dari 58. Bu Yuli? Bu Yuli? Baik. Ini saat ini Ibu Yuli dalam kondisi yang saya nggak ngerti sadar atau enggak, tapi dia gemeteran kakinya. Ibu Yuli bisa dengar saya? Oke, Ibu tahan dulu ya. Dengan Ibu Yuli ini. Oke, baik, Ibu tenang dulu. Kami akan ajak Ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuli. Ia terlahir tanggal 12 November 1969. Sosok yang tenang dan juga baik hati. Saya merasakan dari mata batin saya, Yuli memiliki suatu ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, saya melihat kejadian buruk di kehidupannya. Ia menjadi korban ilmu hitam dari orang lain yang tidak menyukainya. Saya melihat kebaikannya berubah menjadi penuh amarah.
kejadian masa lalu yang penuh kegelapan masih menghantui diri Yuli. Kejadian ini membuat Yuli memiliki rasa trauma yang cukup besar dari sosok laki-laki. Jika saya melihat Yuli, saya merasakan ada sosok orang kerdil mengelilingi tubuh Yuli dan sangat menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Iya, kakinya bergetar ya. Iya, kakinya bergetar. Terus badannya goyang bahunya. Ibu Yuli dengan tanggal lahir 12 bulan 11 1969. Ibu Yuli ini punya kekuatan supranatural, pernah menemukan orang yang hilang di gedung dan waktu itu tanpa izin sang suami. Dan nggak tahu, saya belum sempat cari tahu apa sebenarnya tujuan beliau datang ke sini. Baik. Baik. Tiba-tiba soalnya dia berubah kayak gini, Roy. Hah? Sini. Apa ya? Kok Ada kutunya, nempel di tapi situ? bukan kutu yang biasa. Itu apa ya? Itu apa Kak Roy? Ini. Iya, terbang. Hinggap di tuh, kayak di situ kan? Iya. Saya merasakan ada kehadiran makhluk lain di sini. Makhluk apa, Roy? Kau merasakan ada makhluk gaib? Iya. Saya ada merasakan makhluk gaib di sini. Yuli. Tubuhnya dikuasain oleh makhluk gaib. Sekarang. Sekarang? Iya. Nah, ini dari tadi gini. Tiba-tiba dia seperti ini gerakannya. Dia nggak bisa bergerak Kak Roy. Iya. Saya melihat di sini ada sosok anak ambar atau ada orang kerdil di sini. Apakah itu betul? Ibu tahu itu? Siapa itu, Bu? Saya terakhir suami saya meninggal, Koko Roy. Suami saya sakit setahun 8 bulan. Begitu saya sholat, di depan pintu itu keluar kelabang. Di kasur. Seninnya saya sholat subuh, itu paginya jam 6 pagi, itu ada pocongan di depan ruang tamu saya. Pocong. Iya, maghribnya keluar kuntilanak. Itulah suami saya sebelum meninggal dia ngeliat juga. Anak saya pun bisa juga kebuka batinnya. Bermasalah sih nggak udah bermasalah sama mereka itu sebenarnya. Tapi ini Ibu Yuli, kamu dikuasain sama makhluk halus. Kamu sendiri bisa kendaliin nggak? Saya masih bisa Kak Roy. Kalau mau masuk, masuk aja sih. Nggak ada masalah. Oh, ini dia Keluarin mau masuk aja ya? ya. Hah? Keluarin aja. Keluarin. Bu. Roy. Saya minta dupa. Dupa. Ini dia kerasukan apa ya? Semacam sejenis hewan ya. Siluman. Eyang. Saya manggilnya apa? Eyang. Iya, dia senang dipanggil Eyang, kayak oh nggak mau. Kakek. Kakek. Aki. Iya. Aki. 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 Kakek-kakek, laki-laki. Mau kamu apa sih dari yang punya tubuh ini? Minta ditolong sama cucu saya. Keluarin. Kenapa, Ki? Aki mau apa kesini? Mau apa dari yang punya badan ini?
Mau apa, Ki? Tolong dibantu, minta dikeluarin Koko Roy. Oh, ini dia ya, Roy? Minta dibantu saya. Badannya Datang aja ke sini. dikendaliin. Iya. Dia setengah-setengah ya. Nggak bisa masuk semua. Nggak bisa masuk full. Ini Ibu Yuli tapi badannya dikendaliin sama makhluk gaib gitu. Iya. Ibu Yuli tapi badannya dikendalikan sama makhluk gaib. Alhasil jadi setengah-setengah. Tapi saya tidak takut dengan makhluk gaibnya sih. Tapi dia bilang minta dikeluarin tadi. Ibu Yulinya nolak sebenarnya. Enggak. Saya nggak pernah nolak. Saya udah ngerasain ini. Ini bukan badan saya. Harus keluar dari tubuh ini. Jangan ganggu dia. Tanyain deh, mau apa lagi selain... Dia tadi Selain- ketakutan. Iya, sebenarnya Ibu Yuli ini orangnya baik loh. Tapi dikuasain makhluk halus. Jadi usir. Jangan diusir dulu. Jangan Saya ingin diusir. tahu apa aja sih informasi yang saya bisa dapat dari sama makhluk gaib. Aki mau apa kesini? Aki dari mana? Datangnya dari mana? Cucu buyut saya ini dari saya. Oh. Suka hujan. Hujan. Suka hujan. Daerah Sukahujan. Iya. Oh, nama tempatnya Sukahujan di Banten. Hmm. Ini dari Banten, Aki dari Banten. Ini cucunya Aki. Oh, Aki mau ngapain kesini? Mau apa dari yang punya badan ini? Mau apa? Bantuin cucu saya. Kenapa? Cucunya kenapa minta dibantuin? Bantu apa, Ki? Takutnya ada lalat ya. Minta dibersihkan sama Koko Roy. Bersihkan. Kamu suka dupa kan? Kenapa Koko Roy? Saya nggak bisa ngebales itu masalah itu. Suami saya sampai meninggal kenapa? Ini Bu Yuli lagi nih. Iya. Oke, ini Ibu Yuli ya. Ibu Yuli boleh berdiri, duduk lagi di kursinya, terusin ceritanya biar kami mengerti permasalahannya seperti apa sebenarnya. Bisa berdiri? Iya. Silakan Bu. Ya, silakan. Itu taruh di bawah juga apa? Ibu sebenarnya apa tujuannya datang ke menembus mata batin? Ya, saya ini ada kena keanehan di badan saya. Semenjak suami saya sakit. Dulu saya juga pernah dikerjain sama mantan suami. Sampai keluar ke Labang. Saya sholat 41 hari. Puasanya juga saya jalanin. Sampai keluar ke Labang di saat saya sholat malam. Dan yang ini saya nggak bisa balas. Yang terakhir ini suami saya habis meninggal. Ini bawa apa ya? Iya. Wow. Kalau dokter bilang ke jantung. Tapi saya ke dokter akupuntur bilang keracunan obat. Setahun 8 bulan suami saya sakit. Tapi yang saya lihat keanehan-keanehan di dalam rumah. Selesai pengajian, selamatan 7 hari. Nasi yang masih sisa di bekas selamatan itu dikasih ke tetangga. Itu keluar ke Labang. Saya nggak pernah punya pikiran jelek sama orang. Kalau memang itu memang kata orang sisaannya,
Karena saya nggak pernah punya masalah sama orang. Oke. Bu Yuli sebenarnya kan seperti yang saya bilang tadi ya, dia sebenarnya hatinya baik gitu loh. Tapi ya dia terguncang jiwanya. Aku minta tolong. Ibu suaminya Kamu meninggalnya teriak kenapa, di Bu? Dia yang kencang. Kalau untuk medisnya jantung. Lalu? Tapi saya berobat kan Kuping rutin setahun sebelah 8 sini. bulan itu Iya. sampai dirawat bolak-balik. Jadi menurut Ibu bukan karena faktor medis? Iya, Karena apa jadinya? banyak orang yang ngomong seperti itu juga. Bukan Apa? saya Seperti sendiri. itu tuh Kayak apa? disantet. Disantet orang? Kayaknya. Siapa yang menyantet? Kalau saya untuk menyebutkan ya saya juga nggak mau ya. Itu Tapi karena Ibu tahu? berhubungan dengan keluarga. Iya, Oh, berhubungan dengan keluarga. keluarga. Dengan Oke, setelah meninggal banyak kejadian aneh termasuk pada Iya. saat 7 harian ada kelapa Bener. keluar dari nasi yang dibagikan ke tetangga. Iya. Oke. Coba deh. Aku mau uji eksperimen Mbak Yuli ya. Iya. Dengan bintang tamu kita hari ini. Apakah memang ada satu yang related atau bisa membantu? Ini sebelah kanan, tapi ini kenceng banget ya, tolong. Kanan. Ini atau sini? Bentar. Sini. Terus. Ini lebih kenceng lagi. Ini Ibu Yuli? Bukan. melotot-melotot. Biasa aja. Lagi deh, kamu teriakin sekenceng-kencengnya tapi depan mukanya. Coba lagi, depan muka. Iya, tampaknya Ibu Yulis ini juga punya sisi darknya ya, sisi gelapnya juga ya. Terhadap seseorang perempuan juga dia menolak ya. Iya. Itu sih, itu yang saya dapat dirasakan di Ibu Yuli. Gitu. Dan Ibu Yuli di sini sangat-sangat ya kacau lah intinya. Nggak tahu mesti gimana dianya. Tadi dia bilang biasa aja. Biasa. Ada yang bisa lebih keras ke teriakannya. Ada yang bisa teriak keras. Kok nggak bereaksi ya? Iya, ya, kamu boleh. Kalau orang normal itu kenceng banget loh. Iya, Dan sakit pasti kuping. pasti Iya. banget. Ini bukan Ibu Yuli ya? Tadi Setengah-setengah sih. pas aku tanya juga kayaknya Kesel dia- gitu kan. Iya. Dia kesel. Iya. Kesel. Bilang apa? Cuma dia bilang tadi biasa aja ngeliatinnya, Kak, jangan melotot katanya gitu. Iya sih. Saya mencium bau jimat sih, aroma jimat yang dia punya. Saya merasakan energi supranaturalnya berasal dari jimat juga. Ibu punya jimat. Di mana jimatnya, Bu? Boleh diambil. Boleh diambil, Ron? Silakan. Mau butuh api, Bu Yuli? Nanti balikin aku lagi ya. Ibu, Iya. saya mundur lagi ke belakang dari cerita Ibu ya. Iya. Ibu pernah bantu orang yang kehilangan anaknya, betul? Iya. Ibu bantu ketemu anaknya, terus ibu juga lihat di TV sudah ditemukan dari 3 orang yang pendaki Gunung Pangrango, 2 meninggal, 1 masih hidup. Dan ibu bantu untuk menemukan itu Iya. tanpa izin suami. Iya. Ya oke. Lalu artinya suami dan ibu punya kekuatan supranatural, betul? Iya. Nah terus suami ibu meninggal Iya. karena disantet orang. Iya. Oke, terus
Ya, Medisnya jantung. jantung. Ibu, Tapi- tapi apa yang buat ibu datang ke sini nih untuk apa sebenarnya? Perakiraan saya, perakiraan orang itu kenanya santet gitu. Saya kalau pengen tahu dari Koko Roy, bener enggak gitu. Terus sama kepribadian saya juga, setiap saya masuk rumah tangga 9 tahun itu selalu udahan. Iya, saya ngelihat di sini, Mbak Yuli, kamu diikuti oleh satu sosok arwah berupa anak yang kerdil. Kedua adalah hewan seperti harimau ataupun buaya seperti itu. Tapi itu yang menjadi halangan kamu tidak akan punya pasangan ke depannya karena dia sangat over possessive. Mereka ada di belakang kamu tuh sekarang. Anak-anak di samping. kembar itu? Iya. Mereka bilang gini, saya nggak mau mama terluka. Oh, dianggap sebagai ibunya? Iya. Si Bayulinya di sini tuh dianggap sebagai ibu. Dan kemudian juga hewan-hewan itu piaraannya Mbak Yuli sendiri. Seperti itu. Mbak Yuli pernah melihat atau ketemu dengan apa yang disampaikan oleh Roy tadi? Makhluk-makhluk ambar, anak-anak ambar, Kalau anak hambar ada, hewan-hewan, binatang, peliharaan. tapi itu orang yang lihat di rumah saya, bukan saya. Ibu nggak ngeliat. Pokoknya kalau saya lihat, kalau saya sudah diinikan suami aja, main serong apa, dia di mana, kemana, bagaimana. Mereka ngasih tahu Itu ibu? saya ngasih tahu. Pasti saya langsung jalan.